Halo, perkenalkan nama saya Niputu Megarini, NIM 1815051015, kelas PTI 4B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai coding terkait dengan cara pembuatan dan proses yang terjadi pada sistem perpustakaan serta mendemonstrasikan fitur dan penggunaan sistem perpustakaan. Nah, terlebih dahulu saya akan membuat migration. Nah, di sini saya membuat 3 migration yaitu anggota, buku, dan transaksi, di mana dengan menggunakan perintah php artisan make migration. Nah, di sini pertama saya akan membuat migration tentang atau migration anggota dengan cara php artisan make migration create anggota tabel. Nah, untuk buku sama caranya yaitu php artisan make migration create buku tabel. Kemudian yang terakhir yaitu transaksi, yaitu php artisan make migration create transaksi tabel. Nah, di sini akan dibuatkan 3 file migration, yaitu anggota, buku, dan transaksi. Nah, di file migration anggota ini, sebelumnya itu akan dibuatkan kolom ID dan kolom timestamp secara otomatis. Nah, di sini saya akan menambahkan 6 kolom, yaitu kolom untuk NIM dengan tipe datanya string yaitu 10, kemudian nama anggota tipe datanya string 50, jurusan string 50, fakultas string 50, email string 50, dan alamat string 50. Kemudian di buku juga sama, saya menambahkan 6 kolom. Untuk judul buku saya gunakan tipe datanya string 50, deskripsi string juga 100, kemudian pengarang string 50, penerbit string 50, dan stok di sini saya menggunakan tipe datanya integer, dan untuk status saya gunakan tipe datanya enum dengan pilihan tersedia dan dipinjam. Nah, untuk di migration transaksi ini saya akan menambahkan 5 kolom, di mana kolom ID buku tipe datanya unsigned big integer, kemudian ID anggota tipe datanya unsigned big integer, tanggal pinjam tipe datanya date, tanggal kembali tipe datanya date, dan status tipe datanya enum, yaitu dengan pilihan pinjam dan kembali. Nah, di sini saya akan menambahkan 2 foreign key, yaitu foreign key ID buku dan foreign key ID anggota, di mana foreign key ID buku akan mereferensi ID dari tabel buku, dan foreign key ID anggota akan mereferensi ID dari tabel anggota. Dapat dilihat caranya seperti ini. $tabel foreign ID buku mereferensi ID dari tabel anggota. Kemudian $tabel foreign ID anggota akan mereferensi ID dari tabel anggota. Nah, selanjutnya saya akan menjalankan perintah php artisan migrate. Nah, setelah saya menjalankan perintah php artisan migrate ini, secara otomatis akan dibuatkan 3 tabel, yaitu tabel anggota, tabel buku, dan tabel transaksi. Dapat dilihat di localhost pada database purpose. Nah, di sini dibuatkan tabel anggota dengan strukturnya yaitu terdapat ID, NIM, nama anggota, jurusan, fakultas, email, alamat, create add, dan update add. Dengan tipe datanya dapat dilihat seperti ini. Kemudian di buku sama strukturnya yaitu ada ID, judul buku, deskripsi, pengarang, penerbit, stok, status, create add, dan update add, dan tabel transaksi. Dengan strukturnya yaitu ID sebagai primary key. Nah, di sini terdapat 2 foreign key yaitu ID buku dan ID anggota. Kemudian tanggal pinjam, tanggal kembali, status, create add, dan update add.
Nah, selanjutnya saya akan membuat model. Di sini saya akan membuat 3 model, yaitu model anggota, buku, dan transaksi. Di sini saya menggunakan perintah PHP artisan make model. Nama modelnya yaitu anggota. Nah, dapat dilihat PHP artisan make model anggota. Kemudian untuk buku sama PHP artisan make model buku, dan transaksi sama juga, yaitu PHP artisan make model transaksi. Nah, dapat dilihat di sini akan dibuatkan 3 model. Nah, di sini yaitu ada model anggota, model buku, dan model transaksi. Nah, pada model anggota, di sini saya menambahkan perintah protected $tabel. Nah, perintah ini bertujuan agar model yang saya gunakan akan mengetahui sedang menangani tabel yang mana. Jadi, model anggota ini akan menangani tabel anggota. Dapat dilihat perintahnya seperti ini. Protected $tabel sama dengan nama tabelnya, yaitu anggota. Nah, perintah protected $tabel ini saya juga gunakan di 2 model lainnya, yaitu model buku dan model transaksi. Dapat dilihat di buku sama, yaitu protected $tabel dengan nama tabelnya yaitu buku. Kemudian di transaksi sama, itu protected $tabel transaksi. Nah, di sini saya menambahkan satu perintah lagi, yaitu perintah public $variable. Nah, variabel public $variable ini digunakan untuk mendaftarkan atribut atau nama kolom yang bisa kita isi ketika melakukan insert atau update ke database. Jadi, di sini saya mendaftarkan atribut ID buku, ID anggota, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan status. Nah, kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat CRUD atau create, read, update, dan delete data anggota. Pertama-tama saya akan buatkan root untuk data anggota. Nah, di sini dapat dilihat pada file web.php. Nah, di sini dapat dilihat root-nya yaitu root get. Saya arahkan langsung alamatnya ke data anggota dengan controllernya anggota count dengan fungsi yaitu show. Kemudian saya akan lanjutkan ke controllernya yaitu anggota count. Nah, dapat dilihat di sini public function show-nya. Sebelum itu saya akan mengimport modelnya, yaitu model anggota dengan cara use app anggota atau nama modelnya. Kemudian yang pertama yaitu public function show. Nah, di sini saya akan menggunakan model untuk mengambil datanya. Saya buatkan variabel untuk menampung datanya yaitu $data anggota. Sama dengan nama modelnya yaitu anggota, titik 2 kali yaitu all. Nah, perintah ini digunakan untuk mengambil semua data di tabel anggota, kemudian dimasukkan ke variabel data anggota. Nah, kemudian data yang telah ditampung pada variabel data anggota ini akan saya kirimkan ke view anggota dengan cara return view anggota. Kemudian var anggota ini akan diisi datanya oleh data anggota. Nah, var anggota ini nantinya
nilai dari var anggota ini akan ditangkap di view anggota. Kemudian saya buatkan view anggota. Di sini ya, anggota.blade.php. Nah, di sini saya menggunakan perintah extend dari template, kemudian section, judul, yaitu data anggota, and section. Kemudian di section content saya gunakan di kelas container mt3 atau margin top 3. Kemudian saya tambahkan juga di kelas jumbotron dan saya gunakan place message yaitu sukses. Nah, di sini saya menambahkan satu tombol yaitu tombol tambah data anggota. Dengan alamatnya saya arahkan langsung ke input anggota. Nah, di sini saya menggunakan button dengan type-nya yaitu button kelas btn primary. Nah, btn primary ini nantinya berfungsi untuk membuat tombol tambah data anggota ini berwarna biru. Dan stylenya yaitu margin bottom 20 pixel. Dan keterangannya yaitu tambah data anggota. Kemudian di sini saya menggunakan sebuah tabel yang digunakan untuk menampilkan data anggota. Di sini saya membuat 8 kolom, yaitu kolom untuk nomor, NIM, nama mahasiswa, jurusan, fakultas, email, alamat, dan aksi. Nah, dapat dilihat pada bagian T-body-nya, saya gunakan perulangan for each untuk menampilkan data anggotanya dengan cara $var anggota $AGT atau anggota. Nah, untuk menampilkan data anggota tersebut saya gunakan kurung kurawal 2 kali atau echo. Caranya itu dapat melalui kurung kurawal 2 kali yaitu $no++. Nah, $no++ ini mempunyai arti bahwa nomornya itu akan diincrement secara otomatis mulai dari misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Sebelumnya saya membuatkan sintaks PHP untuk $no sama dengan 1. Jadi nomornya itu akan dimulai dari nomor 1, kemudian dilanjutkan ke 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, untuk menampilkan data NIM sama yaitu menggunakan kurung kurawal 2 kali yaitu $AGT NIM, kemudian selanjutnya $AGT nama anggota, $AGT jurusan, $AGT fakultas, $AGT email, $AGT alamat. Nah, di sini saya menggunakan untuk aksinya saya menggunakan div class btn group dropdown. Nah, di kelas btn group down ini saya akan membuat 2 menu yaitu menu edit dan hapus. Nah, untuk button type-nya saya gunakan button kelas btn info dropdown toggle btn sm. Kemudian data toggle yaitu dropdown area host pop-up true, area expanded false. Kemudian keterangannya action. Nah, untuk di class drop-down menu, X placement bottom start, style position absolute, will change transform, top 0 pixel, left 0 pixel, transform, translate, 3D 0 pixel, 30 pixel, dan 0 pixel. Nah, di sini saya sudah jelaskan akan membuat 2 menu yaitu edit dan hapus. Di mana untuk edit saya arahkan langsung alamatnya ke edit anggota dengan membawa ID data anggota yang akan diedit. Sama seperti hapus, saya arahkan langsung ke alamatnya ke hapus anggota dengan membawa ID data anggota yang akan dihapus dengan kelasnya yaitu dropdown item. Kemudian saya akan buatkan route untuk input data anggotanya itu.
kembali ke web.php, kemudian di sini dapat dilihat route saya gunakan metodenya get, saya arahkan langsung alamatnya ke input anggota dengan controllernya yaitu anggota con dan fungsinya yaitu show input. Dapat dilihat di sini public function show input saya arahkan ke return view ke input anggota. Nah, di sini saya akan membuat view untuk input data anggota. Dapat dilihat nih input anggota. Nah, di sini dapat dilihat saya juga menggunakan extend template, kemudian section judul daftar anggota, and section. Nah, sectionnya yaitu konten. Div class saya gunakan juga container MT3, div class jumbotron saya tambahkan plus message yaitu sukses. Kemudian H1 class display 4 daftar anggota. Kemudian, nah untuk form actionnya saya arahkan langsung alamatnya ke proses tambah anggota dengan metodenya yaitu post class need validation non validate. Nah untuk div class ini saya gunakan form group dengan label for example input pendaftar NIM mahasiswa label. Kemudian untuk input type-nya saya gunakan juga type text, class form control, ID, example input NIM required dengan invalid feedback-nya yaitu masukkan NIM mahasiswa. Kemudian untuk selanjutnya, inputan selanjutnya yaitu nama mahasiswa, saya juga gunakan input type yaitu text, class form control, ID, example input nama, NIM yaitu nama underscore anggota, required dengan invalid feedback-nya yaitu masukkan nama mahasiswa. Kemudian untuk inputan yang ketiga yaitu jurusan, di sini saya menggunakan select class form control, ID, example form control select one, name jurusan required. Nah, untuk optionnya yaitu di sini saya menyediakan 7 pilihan jurusan, yaitu teknik informatika, matematika, kedokteran, pendidikan guru sekolah dasar, S1 akuntansi, pendidikan kewarganegaraan, dan bahasa Inggris. Untuk invalid feedback-nya yaitu masukkan jurusan mahasiswa. Nah, untuk inputan yang selanjutnya yaitu fakultas. Sama seperti jurusan, di sini saya menyediakan 7 pilihan fakultas yaitu teknik dan kejuruan, matematika dan ilmu pengetahuan alam, kedokteran, ilmu pendidikan, ekonomi, hukum dan ilmu sosial, serta bahasa dan seni. Dan invalid feedback-nya yaitu masukkan fakultas mahasiswa. Nah, selanjutnya inputan selanjutnya yaitu email. Dengan input types yaitu text, class form control, ID example input email, name email required. Kemudian, untuk invalid feedback-nya yaitu masukkan email mahasiswa. Nah, untuk inputan terakhir yaitu alamat. Sama, input type-nya yaitu text, class form control, ID example input alamat, name alamat required, div class invalid feedback, yaitu masukkan alamat mahasiswa. Kemudian, untuk button-nya yaitu type submit, class btn primary, simpan. Nah, selanjutnya saya akan buatkan route untuk proses nama anggota. Dapat dilihat di sini, untuk route-nya saya gunakan metode post dengan alamatnya saya arahkan langsung ke proses tambah anggota dengan controllernya yaitu anggota con, fungsinya proses tambah anggota. Nah, di sini untuk function proses tambah anggota. Nah, di sini saya akan membuatkan sebuah objek untuk anggota, yaitu AGT atau $AGT ini, di mana $AGT ini merupakan objek dari model anggota. Jadi, objek AGT ini akan bisa mengakses semua atribut dari model anggota yang didapatkan dari tabel anggota, yaitu $AGT sama dengan new anggota. Nah, $AGT name
sama dengan $rect NIM. Nah, NIM ini sesuaikan di database apa yang telah saya buat di database. Kemudian $rect ini NIM ini sesuaikan dengan apa yang telah dibuat di form inputan. Di sini dapat dilihat seperti ini. Di sini ya. Ini. Kemudian untuk selanjutnya $AGT nama anggota, $rect nama anggota, $AGT jurusan sama dengan $rect jurusan, $AGT fakultas sama dengan $rect fakultas, $AGT email sama dengan $rect email, $AGT alamat sama dengan $rect alamat. Kemudian $AGT sheet. Nah, return redirect ke data anggota dengan membawa pesan sukses yaitu input data anggota berhasil. Kemudian di sini saya akan membuatkan route untuk edit data anggota. Kembali ke web.php, dapat dilihat di sini saya gunakan metode get dan yang alamatnya saya arahkan langsung ke edit anggota dengan membawa ID yang akan diedit, ID data anggota yang akan diedit dengan controllernya yaitu anggota con dan metodenya fungsinya yaitu show edit. Kemudian ke controllernya anggota con yaitu di sini. Nah, di sini saya akan melakukan membuat public function show edit $ID anggota. Kemudian saya akan melakukan select berdasarkan ID anggota yang ingin saya edit dengan cara $data anggota sama dengan anggota find $ID anggota. Kemudian saya return view edit anggota dengan mengirimkan data yang akan diedit, yaitu melalui var anggota yang nantinya diisi nilai dari $data anggota. Kemudian return view ke edit anggota. Kemudian saya buatkan form edit dengan cara buatkan view edit di resource views edit anggota. Nah, sama juga saya menggunakan extend template dengan section judul edit anggota, kemudian section di content. Nah, section content ini dalamnya saya juga gunakan di class container nt3 di class jumboton dengan saya tambahkan juga flash message sukses. Kemudian H1 display edit, HR class MY4. Nah, form actionnya alamatnya saya arahkan langsung ke proses edit anggota dengan membawa ID anggota yang akan diedit dengan metodenya yaitu post class need validation non validate. Kemudian untuk form editnya sama seperti input anggota, tetapi di sini saya menambahkan value-nya. Dapat dilihat value-nya yaitu pada NIM yaitu kurung korawal 2 kali $var anggota NIM. Kemudian untuk nama mahasiswa value kurung korawal 2 kali yaitu $var anggota nama anggota. Kemudian untuk di jurusan saya tambahkan di optionnya yaitu var anggota jurusan. Kemudian untuk di fakultas sama yaitu var anggota fakultas. Kemudian untuk di email dengan value-nya yaitu kurung kurawal 2 kali $var anggota email. Kemudian untuk alamatnya sama yaitu menggunakan value
value yaitu kurung krawal 2 kali $var anggota alamat. Kemudian di sini saya akan buatkan root untuk proses editnya ini. Kembali ke web.php, yaitu ini. Saya buatkan root itu menggunakan metode post. Dengan alamatnya saya arahkan langsung ke proses edit anggota dengan membawa ID yang akan diproses, diedit. Dengan controllernya yaitu anggota con dengan fungsinya proses edit anggota. Kembali ke kontrol anggota con.php. Di sini yaitu public function proses edit anggota $id anggota request $rect. Kemudian $data anggota find $id anggota. Di sini juga perintah ini digunakan untuk menselect ID anggota yang akan diedit. Kemudian di sini juga sama, $data anggota name sama dengan $rect name. Kemudian $data anggota nama anggota sama dengan $rect nama anggota. Kemudian $data anggota jurusan sama dengan $rect jurusan. Kemudian $data anggota fakultas sama dengan $rect fakultas. Kemudian $data anggota email sama dengan $rect email. Kemudian $data anggota alamat sama dengan $rect alamat. Kemudian data anggota save. Nah, selanjutnya saya return redirect ke data anggota dengan membawa pesan sukses yaitu edit data anggota berhasil. Nah, selanjutnya saya akan membuatkan root untuk hapus data anggota. Dapat dilihat di sini. Rootnya saya gunakan metode get. Dengan alamatnya saya arahkan langsung ke hapus anggota dengan membawa ID data anggota yang akan dihapus. Dengan controllernya yaitu anggota con dengan fungsinya yaitu hapus anggota. Kemudian saya buatkan controllernya yaitu hapus anggota. Public function hapus anggota $id anggota sama select terlebih dahulu ID anggotanya dengan cara $data anggota sama dengan anggota find $id anggota. Kemudian jalankan perintah delete untuk menghapus data anggota berdasarkan ID-nya. Kemudian return redirect kembali dengan membawa pesan sukses yaitu hapus data anggota berhasil. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai CRUD atau create, read, update, delete data buku. Nah, saya buatkan root untuk data buku. Dapat dilihat seperti ini. Saya gunakan root method get. Saya arahkan langsung ke data buku dengan controllernya yaitu buku con show. Kemudian controllernya yaitu buku con. Nah, jangan lupa untuk mengimport modelnya dengan cara use app nama model yaitu buku. Kemudian public function show data buku sama dengan buku .2 all. Nah, di sini saya akan menggunakan model juga untuk mengambil datanya, sama seperti pada saat tadi di anggota controller. Nah, di sini saya buatkan variabel untuk menampung datanya yaitu data buku. Sama dengan nama model all. Nah, perintah ini digunakan untuk mengambil semua data di tabel buku, kemudian dimasukkan ke variabel data buku.
dan return view ke buku, di mana data buku ini akan diisi nilainya oleh dolar data buku ini. Kemudian saya akan selanjutnya membuatkan view buku. Di view-nya buku.blade.php. Nah, sama seperti anggota .blade.php, di sini saya menggunakan extend template, section judul yaitu data buku, and section yaitu konten. Nah, sama saya menggunakan container juga di plus Jumbotron dengan plus message yaitu sukses. Nah, untuk di sini saya juga menambahkan satu tombol yaitu tombol tambah data buku. Dengan alamatnya saya arahkan langsung ke input buku, button type button, kelas btn primary, style margin bottom 20 pixel dengan keterangannya tambah data buku. Nah, kemudian untuk tabelnya di sini saya menambahkan kolom sebanyak 8 kolom untuk nomor, judul buku, deskripsi, pengarang, penerbit, stok, status, dan aksi. Nah, di sini juga saya menggunakan perulangan for each, yaitu dolar data buku s dolar data buku. Nah, untuk menampilkan datanya, saya gunakan kurung kurawal 2 kali dengan $no plus plus. Nah, $no plus plus ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya mempunyai fungsi untuk increment. Kemudian dilanjutkan untuk menampilkan judul buku, saya gunakan kurung kurawal 2 kali, dolar data buku sama dengan judul buku, dolar data buku deskripsi, dolar data buku pengarang, dolar data buku penerbit, dolar data buku stok. Nah, untuk statusnya di sini saya menggunakan kondisi if, yaitu if dolar data buku sama dengan stoknya lebih dari 0, maka statusnya yaitu tersedia. Jika tidak, maka dia statusnya dipinjam. Kemudian di sini saya juga gunakan kelas untuk aksinya yaitu BTN Group Dropdown dengan 2 menu yaitu edit dan hapus. Nah, pada edit, alamatnya saya arahkan langsung ke edit buku dengan membawa ID buku yang akan diedit. Kemudian untuk hapus sama, saya arahkan langsung ke hapus buku dengan membawa ID data buku yang ingin dihapus. Nah, di sini selanjutnya saya akan buatkan root untuk input data bukunya. Dapat dilihat di sini root dengan metodenya yaitu get, saya arahkan langsung ke input buku menggunakan controller bukkon, kemudian fungsinya show input. Nah, dapat dilihat seperti ini, public function show input return view ke input buku. Nah, di sini saya akan membuatkan view input buku. Nah, sama seperti input anggota .blade.php, saya gunakan extend template, section judul daftar buku, and section. Kemudian untuk section content, saya juga gunakan container di kelas Jumbotron dengan place message yaitu sukses. Kemudian untuk H1 daftar buku. Nah, form action-nya saya arahkan langsung alamatnya ke proses tambah buku dengan metode post, kelas state validation non validate. Nah, untuk
form inputannya yang pertama yaitu untuk judul buku, saya gunakan input type text, class form control, ID example input judul, name-nya yaitu judul buku, required. Kemudian untuk invalid feedback-nya yaitu masukkan judul buku. Kemudian untuk form inputan yang kedua yaitu deskripsi, saya juga gunakan input type yaitu text, class form control, ID example input deskripsi, name-nya yaitu deskripsi. Kemudian untuk invalid feedback-nya yaitu masukkan deskripsi buku. Nah, untuk form inputan ketiga yaitu untuk pengarang, saya gunakan juga input type text, class form control, ID example input pengarang, name-nya yaitu pengarang. Dengan invalid feedback-nya yaitu masukkan nama pengarang. Nah, untuk form inputan selanjutnya yaitu penerbit, saya gunakan input type-nya yaitu text, class form control, ID example input penerbit, dengan name-nya yaitu penerbit. Nah, untuk form inputan terakhir yaitu untuk stok buku, saya gunakan juga input type text, class form control, ID example input stock, name stock required. Nah, kemudian untuk invalid feedback-nya yaitu masukkan stok buku. Nah, kemudian untuk button type-nya yaitu submit, class BTN primary simpan. Kemudian saya buatkan root-nya untuk proses tambah buku. Dapat dilihat seperti ini. Saya gunakan metode post dengan alamatnya saya arahkan langsung ke proses tambah buku dengan controllernya yaitu buku con, proses tambah buku. Fungsinya yaitu proses tambah buku. Nah, dapat dilihat seperti ini. Nah, di sini juga saya membuatkan sebuah objek untuk buku, yaitu data buku, di mana merupakan objek dari model buku. Nah, jadi objek data buku ini akan bisa mengakses semua atribut dari model buku yang didapatkan dari tabel buku. Nah, kemudian $data buku, judul buku sama dengan $rect judul buku. Nah, judul buku ini disesuaikan sesuai dengan apa yang telah dibuat pada database pada tabel buku. Kemudian untuk $rect ini, judul buku ini sesuaikan dengan apa yang telah dibuat di form input buku seperti itu PHP pada bagian ini ya, sesuaikan dengan name ini. Kemudian selanjutnya yaitu $data buku deskripsi, $rect deskripsi, $data buku pengarang, $rect pengarang, $data buku penerbit, $rect penerbit, $data buku stok, $rect stok, dan $data buku status saya tetapkan nilainya itu tersedia, kemudian $data buku sip. Nah, selanjutnya saya return redirect ke data buku dengan membawa pesan sukses, yaitu input data buku berhasil. Nah, di sini selanjutnya saya akan membuatkan root untuk edit data buku. Nah, dapat dilihat di sini seperti ini root-nya ya. Root dengan metodenya yaitu get, dengan alamatnya saya arahkan langsung ke edit buku dengan membawa ID buku yang akan diedit dengan controllernya yaitu buku con dengan fungsi show edit. Nah, dapat dilihat seperti ini. Fungsi untuk show edit. Nah, kemudian public function show edit $id buku. $data buku sama dengan buku dua kali find ID buku. Nah, perintah ini digunakan untuk melakukan select berdasarkan ID buku yang ingin diedit. Kemudian return view edit buku dengan mengirimkan data yang akan diedit, yaitu data buku. Data buku diisi nilai dari $data buku. Kemudian saya buatkan view untuk edit data buku.
Sama seperti view edit anggota.php, edit buku.php juga menggunakan extend dari template, kemudian section judul yaitu edit buku and section, kemudian section content, saya juga gunakan container dan zoom button dan menggunakan flash message yaitu sukses. Kemudian, untuk form action-nya saya arahkan langsung ke proses edit buku dengan membawa atau mempassing ID bukunya dengan metode class need validation non validate. Nah, untuk formnya itu sama seperti input buku.php, hanya saja di sini saya menambahkan value-nya. Nah, untuk value-nya saya gunakan menggunakan kurung kurawal 2 kali, $data buku, judul buku. Kemudian untuk deskripsi buku yaitu sama, menggunakan kurung kurawal 2 kali yaitu $data buku deskripsi. Kemudian untuk pengarang, value-nya yaitu $data buku pengarang. Untuk penerbit sama, yaitu $data buku penerbit. Dan stok buku yaitu value $data buku stok. Kemudian saya buatkan route-nya, yaitu untuk proses edit buku saya gunakan metode post dengan alamatnya saya arahkan langsung ke proses edit buku dengan membawa ID buku yang akan diedit. Kemudian menggunakan controller buku con dengan fungsinya proses edit buku. Kemudian kembali ke buku controller atau buku con.php. Di sini saya buatkan public function proses edit buku, $id buku request $rect. Nah, di sini juga akan menseleksi ID buku yang akan diproses atau yang akan diproses editnya. Kemudian di sini juga dapat dilihat $data buku, judul buku sama dengan $rect judul buku. Nah, judul buku ini disesuaikan sesuai dengan apa yang telah dibuat di database. Kemudian untuk $rect ini, judul buku ini sesuaikan dengan apa yang telah buat di form edit buku.php. Nah, dapat dilihat di sini ya, name-nya ini. Kemudian untuk selanjutnya, $data buku deskripsi sama dengan $rect deskripsi, kemudian $data buku pengarang sama dengan $rect pengarang, kemudian data buku sama penerbit sama dengan $rect penerbit, kemudian $data buku stok sama dengan $rect stok, kemudian $data buku ship. Kemudian return redirect ke data buku with atau dengan membawa pesan sukses dari data buku berhasil. Nah, selanjutnya saya akan membuat route untuk hapus data bukunya. Di sini ya dapat dilihat seperti ini. Nah, di sini saya menggunakan metode get dengan alamatnya langsung saya arahkan ke hapus buku dengan membawa ID yang ingin dihapus. Kemudian saya gunakan controller yaitu buku con dengan fungsinya yaitu hapus buku. Balik lagi ke buku con.php, dapat dilihat seperti ini. Saya buatkan public function hapus buku, $id buku, $data buku sama dengan buku, find ID buku. Kemudian jalankan fungsi delete. Kemudian return redirect kembali dengan membawa pesan sukses yaitu hapus data buku berhasil. Nah, untuk yang terakhir yaitu penjelasan coding untuk data transaksi. Nah, selanjutnya saya buatkan route untuk data transaksi ya, untuk memanggil nanti view transaksi. Dengan cara yaitu ini route get data transaksi. Saya
alamatnya saya arahkan langsung ke data transaksi dengan controllernya yaitu transaksi count dengan fungsi show. Kemudian controller transaksi. Nah, di sini saya akan mengimport 3 model, yaitu model transaksi, buku, dan anggota dengan cara use app transaksi, use app buku, use app anggota, dan saya import juga DB, use DB. Nah, di sini saya buatkan public function show. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan. Di sini saya menggunakan query builder untuk mengambil data transaksi. Nah, saya menggunakan variabel $var transaksi ini, di mana akan menampung data dari tabel transaksi. Nah, saya juga menggunakan perintah join untuk mengambil data dari tabel lain. Nah, perintah join ini akan mengambil data berdasarkan ID, yaitu ID buku dan ID anggota. Nah, kemudian melakukan select data, yaitu data judul buku dari tabel buku dan data nama anggota dari tabel anggota. Nah, dapat dilihat sintaksnya seperti ini. $var transaksi sama dengan db.2 dua kali tabel, nama tabelnya transaksi, join buku, transaksi ID buku, sama dengan buku ID. Kemudian join anggota, transaksi ID anggota sama dengan anggota ID. Kemudian lakukan select transaksi buku pada data judul buku dan pada tabel anggota pada bagian data nama anggota. Kemudian lakukan perintah get. Nah, di sini kemudian return view ke transaksi dengan perintah compact var transaksi. Nah, fungsi compact ini berguna untuk mempassing data var transaksi ke dalam view transaksi. Nah, kemudian saya akan buatkan view transaksi. Transaksi.b.php. Nah, dapat dilihat sama, yaitu menggunakan extend template, section judul yaitu data transaksi, and section. Dan saya gunakan section content. Dalam konten ini saya menggunakan container, juga jumbotron, dan membawa pesan sukses, yaitu flash message sukses. Kemudian di sini juga saya menambahkan satu tombol, yaitu untuk tombol input data transaksi. Dengan alamatnya saya arahkan langsung ke input transaksi dengan button type button, kelas btn primary, style margin bottom 20 pixel, dan keterangannya itu tambah data transaksi. Nah, di sini saya akan membuat sebuah tabel di mana akan menampung 9 kolom atau menampilkan 9 data transaksi, mulai dari nomor, judul buku, nama mahasiswa, tanggal pinjam, tanggal kembali, durasi peminjaman, denda, status, dan aksi. Nah, di sini juga saya menggunakan perulangan for each, yaitu $var transaksi S transaksi atau TRS. Nah, untuk menampilkannya saya juga gunakan kurung awal 2 kali, yaitu $no plus $TRS itu judul buku, $TRS yaitu nama anggota, $TRS yaitu tanggal pinjam, dan $TRS tanggal kembali. Nah, di sini dapat dilihat saya menambahkan tag PHP
yang akan digunakan untuk mengatur date time, date now, dan durasi. Nah, $datetime sama dengan string to time, $TRS, tanggal kembali. Kemudian untuk $dateNow sama dengan string to time, date, year, month, date. Kemudian untuk $durasi sama dengan $datetime dikurang $dateNow dibagi 86.400. Nah, 86.400 ini adalah jumlah detik selama 1 hari atau selama 24 jam. Nah, karena fungsi string to time ini menghasilkan keluaran jumlah detik, maka untuk menghitung durasi berdasarkan jumlah hari, maka harus dibagi dengan jumlah detik. Jumlah detik tersebut selama 1 hari, yaitu 86.400. Nah, di sini juga saya menggunakan kondisi untuk mengatur jumlah durasinya, yaitu if durasi lebih dari 7, maka durasi habis garing durasi hari. Kemudian untuk else yaitu durasi hari. Nah, di sini juga saya mengatur denda apabila durasinya itu melebihi dari 7 hari. Apabila durasi peminjaman maksud saya melebihi dari 7 hari. Nah, di sini saya menggunakan tag PHP dengan dolar lama telat sama dengan dolar durasi dikurang 7. Nah, saya gunakan juga kondisi if dolar lama telat lebih dari 0, maka dendanya itu sama dengan dolar lama telat dikali 500. Maka didapatkan jumlah dendanya. Kemudian else tidak ada denda. Nah, di sini juga saya menggunakan untuk statusnya, saya menggunakan kondisi juga $TRS status sama dengan jika pinjam, maka dia akan menampilkan status pinjam. Kemudian jika tidak, maka dia akan menampilkan status kembali. Nah, di sini juga saya menggunakan deep class BTN group down dengan action. Kemudian untuk drop-down menunya saya terdapat 2, yaitu menu sudah kembali dan hapus. Nah, untuk menu sudah kembali alamatnya saya arahkan langsung ke proses edit transaksi. Kemudian membawa ID yang akan diupdate statusnya dengan kelas drop-down item. Kemudian untuk menu hapus sama, saya arahkan langsung ke hapus transaksi dengan membawa ID transaksi yang akan dihapus. Kemudian saya buatkan root untuk input data transaksi ini ya. Dapat dilihat di sini root dengan metodenya yaitu get input transaksi, transaksi count, kemudian fungsinya yaitu show input. Nah, kemudian untuk show inputnya, nah di sini saya menggunakan saya akan mengambil data yaitu data buku dan data anggota dengan cara $data buku sama dengan nama modelnya yaitu buku all, kemudian $data anggota sama dengan nama modelnya yaitu anggota all, kemudian return view ke input transaksi dengan membawa data buku yang didapatkan atau yang diisi nilai dari $data buku, kemudian data anggota yang diisi nilai dari data anggota. Kemudian saya buatkan view untuk input transaksi. Di input transaksi. Nah, sama di sini saya juga gunakan extend template, section judul, kemudian judulnya yaitu daftar transaksi, kemudian section. Nah, kemudian section content saya gunakan juga container
margin top 3 jumbotron dengan membawa pesan, atau saya menambahkan flash message yaitu sukses dan flash message error. Kemudian H1 daftar transaksi. Nah, di sini untuk form action-nya yaitu saya alamatnya langsung arahkan ke proses tambah transaksi. Kemudian metodenya yaitu post, class need validation, non validate. Kemudian untuk form grupnya, untuk judul buku, saya gunakan select class form control ID example form control select one. Atau select 1 dengan name data buku required. Nah, di sini untuk pilihannya itu saya menggunakan perulangan for each, di mana akan pilihan judul buku ini akan menampilkan judul-judul buku yang telah diinputkan sebelumnya. Dengan cara for each $data buku as $buku, kemudian option value-nya yaitu $buku ID. Kemudian yang akan menampilkan $buku judul bukunya. Kemudian untuk invalid feedback-nya yaitu masukkan judul buku. Nah, untuk form inputan yang kedua yaitu nama mahasiswa, sama saya gunakan option value juga dengan menggunakan perulangan for each $data anggota as $anggota, di mana option value-nya yaitu $anggota ID dengan menampilkan $anggota nama anggotanya. Kemudian untuk invalid feedback-nya yaitu masukkan nama mahasiswa. Kemudian untuk form inputan yang ketiga yaitu tanggal pinjam. Di sini saya menggunakan input type date, class form control, ID example input tanggal, name tanggal pinjam, value date IMD, string to time carbon to day, to date string required. Nah, di sini saya menambahkan value, dapat dilihat di sini ya. Di sini, di sini value yang berfungsi untuk menetapkan batas tanggal pinjam dan tanggal kembali secara otomatis. Di sini saya menetapkan batas maksimal peminjaman bukunya yaitu selama 7 hari. Nah, kemudian di sini saya menggunakan fungsi date yang digunakan untuk mengatur format tanggalnya. Kemudian saya gunakan fungsi string to time. Fungsi ini digunakan untuk menghasilkan waktu tertentu dengan format timestamp. Kemudian saya menggunakan juga library carbon yang merupakan inherit langsung dari build class datetime yang berfungsi untuk memudahkan manipulasi tanggal dan jam. Di sini saya menambahkan tanggal sesuai tanggal hari ini, yaitu today. Kemudian selanjutnya form inputan tanggal kembali, saya juga gunakan input type date, class form control, ID example input tanggal, kemudian name tanggal kembali, value-nya juga saya gunakan sama perintahnya date, string to time carbon. Nah, today dengan menambahkan harinya yaitu sebanyak 7 hari. Jadi, saya menetapkan tanggal kembali sebanyak 7 hari secara otomatis melalui perintah add day 7 yang dihitung dari tanggal pinjamnya. Kemudian, untuk invalid feedback-nya yaitu masukkan tanggal kembali. Kemudian, untuk button type-nya yaitu class untuk button type submit, class btn primary simpan.
Kemudian saya lanjutkan ke route untuk proses tambah transaksi ini ya. Route kembali ke web.php, kemudian ini saya buatkan route post. Saya alamatnya langsung ke proses tambah transaksi, di mana controllernya yaitu transaksi com dengan fungsi proses tambah transaksi. Nah, coba dilihat di sini ya. Nah, di sini saya buatkan public function proses tambah transaksi request $rect. Kemudian saya melakukan select buku dengan melakukan request ke data buku, yaitu dengan cara $buku sama dengan nama modelnya yaitu buku find $rect data buku. Nah, $stock sama dengan $buku stock. Nah, saya buatkan kondisi if, yaitu if stock sama dengan 0, maka dia return redirect kembali ke halaman tersebut dengan membawa pesan error yaitu peminjaman gagal. Maaf, stok buku habis. Nah, jika stok buku tidak 0, maka dia melanjutkan ke kondisi else, yaitu $TRS sama dengan new transaksi. Nah, di sini dapat dilihat $TRS ini merupakan objek, di mana $TRS ini merupakan objek dari model transaksi. Nah, jadi objek TRS ini akan bisa mengakses semua atribut dari model transaksi yang didapatkan dari tabel transaksi. Kemudian $TRS ID buku sama dengan $rect data buku, kemudian $TRS ID anggota sama dengan $rect data anggota, kemudian $TRS tanggal pinjam sama dengan $rect tanggal pinjam, kemudian $TRS tanggal kembali sama dengan $rect tanggal kembali, kemudian $TRS status sama dengan saya tetapkan pinjam, kemudian $TRS ship. Nah, di sini juga saya mencari stok buku dengan melakukan request ke data buku dan akan mengupdate atau memperbaharui stok buku apabila proses transaksi berhasil, yaitu stok buku akan dikurangi sebanyak 1 buku setiap 1 kali transaksi dengan cara $buku stok sama dengan $buku stok dikurang 1, kemudian $buku ship. Kemudian return redirect ke data transaksi dengan membawa pesan sukses input data transaksi berhasil. Nah, kemudian saya akan membuatkan route untuk update ya. Update status lebih tepatnya. Di sini. Route saya gunakan metode get, yaitu dengan alamatnya langsung saya arahkan ke proses edit transaksi dengan membawa ID transaksi con, yaitu dengan metodenya atau dengan fungsinya update. Lanjut ke transaksi con.php, di sini dapat dilihat saya buatkan public function update request $rect $id. Nah, kemudian lakukan select berdasarkan ID transaksi yang ingin di-update statusnya, yaitu $transaksi sama dengan transaksi find $id. Kemudian akan dilakukan perintah update, yaitu memperbarui status yang awalnya pinjam menjadi kembali dengan cara $transaksi update status sama status diisi dengan pilihan atau nilai kembali. Nah, di sini juga saya melakukan update pada stok buku apabila proses update status berhasil dilakukan dengan cara select ID buku pada transaksi, kemudian mengupdate stok buku dengan menambah jumlah stok buku sebanyak 1 dengan cara $buku stok sama dengan
dolar buku start ditambah 1, kemudian dolar buku SIP. Kemudian return redirect kembali dengan membawa pesan sukses, yaitu update data transaksi berhasil. Nah, kemudian saya akan melakukan atau membuat route untuk hapus transaksi. Nah, di sini saya buatkan route, yaitu route get hapus transaksi dengan membawa ID transaksi yang ingin dihapus. Kemudian saya gunakan controller, yaitu transaksi con, dengan fungsinya yaitu hapus transaksi. Nah, jadi saya membuatkan public function hapus transaksi $ID transaksi. Kemudian lakukan select berdasarkan ID transaksi yang ingin dihapus dengan cara $transaksi sama dengan transaksi titik 22 kali find $ID transaksi. Kemudian lakukan perintah delete untuk menghapus data transaksi tersebut. Kemudian return redirect kembali dengan membawa pesan sukses, yaitu hapus data transaksi berhasil. Nah, untuk yang terakhir, di sini saya juga menambahkan fitur login di dalam sistem perpustakaan ini. Nah, di Laravel sendiri telah menyediakan fitur autentifikasi untuk daftar, login, sampai dengan reset password hanya dengan perintah php artisan makeout. php artisan makeout. Nah, dengan adanya perintah tersebut, kita akan bisa melakukan login, register, dan juga reset password. Nah, dapat dilihat akan ada folder di controller, yaitu out. Di sini akan terdapat controller untuk forgot password controller, login controller, register, reset password, verification controller. Dapat dilihat juga di sini terdapat pada views, yaitu folder out, dapat passwordnya, yaitu dapat folder password di mana di dalamnya mengandung file login.blade.php, register.blade.php, verify.blade.php. Terdapat juga layout untuk mengatur layoutnya, yaitu app.blade.php. Nah, sekian penjelasan mengenai coding terkait dengan cara pembuatan dan proses yang terjadi pada sistem perpustakaan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan fitur dan penggunaan sistem perpustakaan. Nah, di sini saya membuat sistem perpustakaan Undixa. Nah, seperti ini tampilan halaman awalnya. Dapat dilihat terdapat logo Undixa, kemudian sistem perpustakaan Undixa, ada login dan register. Nah, saya langsung ke login saja. Nah, di sini saya akan memasukkan email address. Passwordnya. Kemudian saya tekan tombol login. Nah, akan muncul beranda perpustakaan Undixa. Nah, di sini dapat dilihat keterangan, yaitu hello admin, selamat datang di sistem perpustakaan Undixa. Nah, pertama saya akan menambahkan data anggota dengan cara mengklik tombol tambah data anggota. Nah, saya akan menambahkan NIM mahasiswa. Misalnya namanya yaitu Megarini misal. Nah, di sini juga saya menyediakan fitur validation. Misalnya jika saya simpan, maka akan muncul perintah validasinya, yaitu misalkan masukkan jurusan mahasiswa, masukkan fakultas mahasiswa, masukkan email mahasiswa, dan masukkan alamat mahasiswa. Di sini saya milih misalnya jurusannya yaitu Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Kejuruan, email,
alamatnya yaitu misal Jalan Wisma. Kemudian saya simpan. Nah, akan muncul flash message yaitu input data anggota berhasil. Dapat dilihat di sini nomor 1 NIM, nama mahasiswa, jurusan, fakultas, email, alamat, dan aksi. Nah, aksi ini ada 2 yaitu edit dan hapus. Misalkan saya akan mengedit mahasiswa ini. Dan saya tambahkan nama yaitu Putu Garini. Kemudian saya proses. Nah, akan muncul juga flash message edit data anggota berhasil. Kemudian dapat dilihat pada bagian nama berhasil di edit. Kemudian saya misalkan jalankan fungsi atau aksi hapus. Nah, dapat dilihat akan muncul flash message hapus data anggota berhasil. Kemudian dapat dilihat data anggota tadi ya dengan nama mahasiswa Putu Megarini berhasil dihapus. Nah, saya akan lanjutkan menambahkan tambah data anggota. Nah, saya akan menambahkan anggota lagi. Kemudian saya akan menambahkan 2 anggota lagi ya. Nah, dapat dilihat data anggotanya seperti ini ya, ada nomor, NIM, nama mahasiswa, jurusan, fakultas, email, alamat, dan aksi. Kemudian saya akan menambahkan data buku. Di sini saya akan menambahkan data buku dengan cara mengklik tombol tambah data buku. Nah, misalnya judulnya buku teori hukum. Deskripsinya yaitu hukum di dunia. Kemudian pengarangnya
Dr. Aan Effendi. Penerbit yaitu Surya Malang. Stok bukunya misalnya 5. Nah, dapat dilihat ada flash message yaitu input data buku berhasil. Kemudian dapat dilihat terdapat nomor, judul buku, deskripsi, pengarang, penerbit, stok, status, dan aksi. Nah, di sini kepala perpustakaannya itu atau itu dah kepala perpustakaannya akan mengetahui apakah buku teori hukum ini tersedia atau sedang dipinjam. Dapat dilihat dari statusnya, yaitu tersedia atau dipinjam. Kemudian saya misalkan akan mengupdate atau mengedit data buku ini ya, data buku dengan judul teori hukum. Misalnya saya akan mengedit stok bukunya menjadi 20 misalkan. Kemudian proses. Nah, dapat dilihat akan menampilkan flash message yaitu edit data buku berhasil. Kemudian saya akan menghapus misalkan data buku ini. Hapus. Nah, dapat dilihat flash message akan muncul yaitu hapus data buku berhasil. Nah, saya akan tambahkan kembali data buku ya. Misalkan saya tambah sebanyak 4 buku. Nah, di sini saya menambahkan juga fitur validasi. Misalkan saya simpan, nah di sini akan muncul validasinya. Masukkan judul buku, masukkan deskripsi buku, masukkan nama pengarang, masukkan penerbit buku, dan masukkan stok buku. Misalkan judulnya yaitu data visualization made simple. Deskripsinya yaitu bahasa pemrograman dan platform untuk visualisasi data. Kemudian pengarangnya Kristen Sosulski. Kemudian penerbitnya Indah Cakrawala. Stok buku misalkan 2. Misalkan stok bukunya 10.
Stoknya misalkan 25. Satu saja. Nah, dapat dilihat terdapat nomor, judul buku, deskripsi, pengarang, penerbit, stok, status, dan aksi. Kemudian saya akan melakukan atau menginputkan data transaksi, menambah data transaksi. Saya klik tombol tambah data transaksi. Nah, di sini juga saya akan menambahkan fitur validasi. Nah, dapat dilihat akan mengeluarkan suatu validasi, yaitu masukkan judul buku, masukkan nama mahasiswa. Nah, karena saya sudah mengeset tanggal pinjam dan tanggal kembali, maka tanggal pinjam dan tanggal kembali ini akan secara otomatis di-set selama 7 hari. Tapi di tanggal kembali juga bisa diedit lagi ya, atau misalnya disesuaikan. Judul buku misalkan saya pilih data visualization simple, kemudian nama mahasiswanya dari ini saya simpan. Nah, dapat dilihat flash message-nya yaitu input data transaksi berhasil. Nah, di sini terdapat informasi berupa nomor, judul buku, nama mahasiswa, tanggal pinjam, tanggal kembali, durasi peminjaman, denda, status, dan aksi. Aksi terdapat 2, yaitu sudah kembali untuk mengupdate status ini, apakah buku tersebut sudah dikembalikan atau belum, dan hapus. Nah, untuk denda, karena dia belum melewati lebih dari 7 hari, maka dendanya itu masih 0 atau tidak ada. Kemudian statusnya yaitu masih pinjam. Nah, karena buku data visualization made simple sudah ada yang meminjam, maka otomatis stok data buku data visualization made simple ini akan berkurang. Dapat dilihat yang awalnya stoknya 2 menjadi 1. Misalkan saya tambah lagi data transaksinya. Judul buku misalkan data visualization made simple, kemudian nama mahasiswa Denny Indrawan, kemudian simpan. Nah, kemudian dapat dilihat terdapat 2 transaksi. Nah, di sini kan sudah 2 buku yang dipinjam, yaitu data visualization, 2 buku data visualization made simple. Jadi otomatis data buku data visualization made simple ini stoknya itu akan 0, maka statusnya itu dipinjam. Jadi kepala perpustakaan Undixa ini akan mengetahui buku-buku yang mana saja yang masih dipinjam atau buku-buku yang mana yang masih tersedia. Dapat dilihat melalui status ini, apakah status buku tersebut dipinjam atau tersedia. Maka kepala perpustakaan akan tahu yang mana buku yang dipinjam
dan yang mana buku masih tersedia. Nah, kembali lagi ke data transaksi, saya tambahkan lagi satu ya. Misalkan di teori mikroekonomi. Sebentar. Saya cek dulu data buku teori mikroekonomi terdapat 10 stok ya. Kemudian saya tambahkan dia nama mahasiswa misalkan Kesia Trisnadewi. Nah, di tanggal kembali saya edit lagi, kemudian saya tambah lagi 4 hari di tanggal 13, kemudian simpan. Nah, dapat dilihat di durasi peminjaman akan keluar informasi bahwa durasi habis atau durasi peminjaman oleh mahasiswa ini, yaitu mahasiswa Kesia Trisnadewi, sudah habis dan durasi peminjamannya itu 11 hari dan melebihi dari batas maksimal peminjaman yaitu 7 hari. Maka mahasiswa ini, yaitu mahasiswa Kesia Trisnadewi, akan dikenakan denda yaitu 2.000, di mana denda satu harinya itu sebesar Rp500. Maka Kesia ini, mahasiswa ini akan dikenakan denda sebanyak 2.000. Kemudian, misalkan mahasiswa Megari ini sudah mengembalikan bukunya, maka saya atau kepala perpustakaan tersebut akan mengupdate status peminjaman ini menjadi, akan muncul flash message yaitu update data transaksi berhasil. Kemudian statusnya yaitu kembali, yang mempunyai arti bahwa judul buku data visualization made simple dengan nama mahasiswa peminjamnya yaitu Megari ini sudah dikembalikan. Maka data buku otomatis akan diupdate juga. Nah, dapat dilihat stok buku menjadi 1 dan statusnya sudah tersedia. Yang awalnya statusnya itu dipinjam, sekarang karena sudah dikembalikan buku tersebut, maka statusnya yaitu tersedia kembali. Nah, dapat dilihat seperti itu di data transaksi. Nah, sekian penjelasan mengenai bagaimana fitur dan penggunaan sistem perpustakaan, khususnya sistem perpustakaan Undixa yang telah saya buat. Apabila terdapat kesalahan kata, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih banyak.